Shalom, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebersamaan kami. Terima kasih untuk kesempatan ini dan kami akan bersama-sama belajar. Engkau sendiri Tuhan yang memberikan pencerahan bagi kami melalui Roh Kudus-Mu. Berbicaralah Bapa, Beshem Ha'af, Ve'aben, Viruah HaKodes, Ha Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Shalom. Senang sekali bisa berdiri di sini. Terima kasih untuk perkenannya, untuk Bapak Pendeta Setia Hadi dan juga untuk Bapak Pendeta Yohanes. Sungguh merupakan kehormatan bagi saya berdiri di sini. Walaupun saya mungkin sudah mengajar beberapa kali melalui online ya, tetapi ini yang pertama kali saya berdiri di sini. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rita Wahyu. Mungkin ada yang baru bertemu saya malam ini dan mungkin heran kenapa Bu Rita pakai kerudung gitu kan. Biasanya itu yang ditanyakan. Ini bukan kerudung biasa, ini mantila. Mantila yang biasa dipakai oleh saudara tua kita, yaitu orang-orang Katolik dan juga Ortodoks. Jadi kerudung doa mantila. Kenapa saya memakai ini? Nah, ini kalau ditanya ayatnya ada ya. Di 1 Korintus 11 ayat 2 sampai 16, di situ Paulus bicara dalam konteks budaya. Di mana konteks budaya kala itu perempuan yang berdoa atau bicara di hadapan orang lebih baik menggunakan kerudung sebagai kepatutan. Nah, saya sebagai seorang pengajar, dosen di beberapa sekolah teologi, saya mengajar sastra Ibrani dan juga filsafat Yahudi. Jadi di sini misi saya adalah untuk memperkenalkan teologi dari kebudayaan Timur, yang dimana Yesus Kristus itu lahir sebagai seorang Yahudi, yang dimana Yahudi itu Timur bukan Barat, tetapi orang Kristen di Indonesia ini lebih mengenal Kristen itu dari sisi teologi Barat. Nah, saya bukan mau menyaingi, bukan, tetapi hendaknya teologi dari perspektif Timur ini untuk melengkapi apa yang sudah kita pelajari, yang mayoritas itu diajarkan dari filsafat-filsafat dan teologi-teologi Barat. Ada sebuah buku yang menarik sekali ditulis oleh Profesor Gerrit Singgi, seorang profesor dari UKDW, Duta Wacana. Beliau menuliskan buku dari Israel ke Asia. Nah, ini seperti anekdot. Lah, Israel kan Asia? Iya. Tapi kita mengenal Israel, Yesus orang Israel itu melalui kacamata teologi Barat. Nah, ini seperti apa yang disampaikan oleh Profesor Gerrit Singgi. Saya ingin juga menyampaikan kepada Anda bahwa ketika Alkitab dibaca dalam mindset keyahudian atau Semit, yang dimana Yesus Kristus itu terlahir sebagai orang Yahudi, ini akan menjadi lebih indah dan memiliki arti yang lebih dalam. Nah, topik yang diberikan kepada saya adalah menghidupi firman bukan sekedar mengagumi, yang diambil dari Mazmur 19 ayat 8 sampai 15. Nah, kalau bicara tentang ini, Mazmur 19 ayat 8 sampai 15 itu bicara tentang Torah. Bicara tentang Torah itu enggak akan pergi dari topik pengajaran atau pengarahan. Jadi ingat bahwa kata Torah itu berasal dari kata yarah. Yarah, arah. Nah, makanya seorang guru disebut sebagai mora atau more, karena seorang guru itu adalah seorang yang menunjukkan arah. Arah kemana? Arah kepada Tuhan, arah yang benar kepada Tuhan. Jadi disinilah kita tahu bahwa kata Torah berasal dari kata yarah yang artinya mengajar, sehingga Torah itu juga bermakna pengajaran. Secara umum, Torah itu bermakna hukum. Ya, dari ayat yang diberikan, mari kita membaca ayat ini.
Saya bacakan dari bahasa Ibraninya dan saya bacakan juga terjemahannya. Taurat Adonai Temima. Taurat Tuhan itu sempurna. Meshifat nafesh, menyegarkan jiwa. Edut Adonai ne'emana. Peraturan Tuhan itu teguh. Mahkimat peti, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Ayat 9. Pekudei Adonai Yesharim. Titah Tuhan itu tetap. Mesham Helef, menyukakan hati. Misfat Adonai bara. Perintah Tuhan itu murni. Meirat enaim, membuat mata bercahaya. Ayat 10. Yirat Adonai tehora. Takut akan Tuhan itu suci. Omedet laat, tetap ada untuk selamanya. Mishpete Adonai emet. Hukum-hukum Tuhan itu benar. Sadeku yakdaf, adil semuanya. Ayat 11. Hanechemadim, misahaf, lebih indah daripada emas. Umi pasraf, bahkan lebih daripada emas tua. Umetukim midevas, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada tetesan dari sang rebah. Fenofet sufim. Ayat 12. Gam avdeha nishar bahem. Lagi pula hambamu ini diperingatkan oleh semuanya itu. Besamram ekefraf, dan orang yang berpegang kepadanya mendapat upah yang besar. Ayat 13. Segiot miyavin. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Ministarot nakeni. Bebaskanlah aku dari apa yang aku tidak sadari. Gamisedim kasok afdeha. Lindungilah hambamu ini. Alyim seluvi, juga terhadap orang yang kurang ajar. Eitam feniketi, maka aku menjadi tak bercela. Mipesaraf, dan bebas dari pelanggaran besar. Ayat 15. Yishyu leratson. Mudah-mudahan engkau berkenan. Imrevi vehegion livi. Akan ucapan mulutku dan renungan hatiku. Levaneha, di hadapanmu. Adonai suri vego ali. Ya Tuhan gunung batuku dan penebusku. Kita sudah membaca Mazmur 19 ini. Taurat Tuhan itu sempurna. Taurat Tuhan itu tepat. Hukum-hukum Tuhan itu adil dan benar. Lebih indah daripada emas, bahkan emas tua. Lebih manis daripada madu, bahkan sarang madu. Dan cara menghidupi firman ini kita mengambil teladan dari Sang Pemazmur. Kita memuji Tuhan sebagai pencipta langit bumi. Yang dia menciptakan langit dan bumi ini dengan firman-Nya. Jadi Allah menyatakan dirinya melalui firman yang disampaikan kepada para nabi. Jadi Tuhan itu tidak menyatakan hanya dengan badai, angin seperti agama-agama animisme. Dengan matahari, hujan, yang dimana orang-orang Mesir itu menyembah dewa matahari. Dipikirnya matahari adalah yang terbesar. Tetapi Tuhan memperkenalkan dirinya melalui firman. Suara-suara yang mengajar melalui para nabi-nabinya. Jadi Torah. Apa itu Torah tadi kita sudah belajar? Torah adalah pengajaran yang diambil dari kata dasar yarah. Yarah itu seperti orang melempar batu menunjukkan arah. Misalnya saya melempar batu menuju ke arah keyboard itu. Teng. Nah, jadi seolah-olah seperti seorang guru mengarahkan ke jalan yang benar. Di situ arahnya. Nah, makanya namanya Torah. Nah, ada banyak sekali bahasa Indonesia ini yang diambil dari bahasa Arab yang sebenarnya asalnya itu dari bahasa Ibrani. Jadi kalau Anda punya ketertarikan untuk
belajar bahasa Ibrani, saya menyediakan waktu setiap hari Sabtu pagi gratis melalui Zoom. Anda bisa mengikutinya. Dan nanti kalau buat orang-orang yang berbahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia itu banyak sekali menyerap kata-kata Arab, nanti Anda akan ketemu banyak kata-kata yang dan artinya sama. Ya, dan artinya sama. Karena bahasa Indonesia diambil dari bahasa Arab dan bahasa Ibrani itu adalah bahasa yang serumpun, sister language. Jadi mirip-mirip ya, seperti nama-nama hari, hari Minggu disebut juga hari Ahad, Yom Echad. Hari Senin disebut Yom Sheni, Senin Sheni. Ya, hari Selasa bahasa Ibraninya Shelisi. Hari Rabu Revi'i, mirip. Hari Kamis bahasa Ibrani apa? Yom Kamishi. Sama. Ya. Karena apa? Berasal dari bahasa yang sama, dari bahasa Ibrani. Nah, kemudian hari Jumat Yom Shishi. Nah, kenapa Jumat? Jumat berasal dari kata jumuah, jemaat. Kenapa? Karena jemaat Tuhan, ya, orang-orang Israel setiap Jumat petang masuk ke Sabat. Jadi jemaat berkumpul belajar Torah. Kalau teman-teman Muslim kumpulnya Jumat siang. Nah, kalau orang-orang Yahudi Jumat petang masuk ke dalam Sabat. Nah, Sabat ini kan Sabtu. Karena pergantian hari buat orang Ibrani itu setiap jam 6 sore. Jadi Sabat, Sabtu, Minggu, Ahad, Ehad. Nah, kan sama. Jadi ada banyak sekali yang mirip dengan bahasa Indonesia. Nah, jadi orang Israel, bangsa Israel itu adalah satu-satunya bangsa yang dibangun oleh literasi. Literasi apa? Ya Torah. Gak akan keluar dari Torah. Demikian juga kekristenan itu juga dibangun oleh literasi. Perhatikan, Allah Tritunggal datang ke bumi. Ya, yang nuzul ke bumi ini siapa? Sang Firman. Jadi Sang Firman, kata-kata yang kudus, hadir sebagai daging seperti yang ditulis oleh Rasul Yohanes pada Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Nah, dan di situ semuanya bicara tentang firman, dan firman, Sang Firman itu adalah yang menciptakan langit dan bumi. Nah, Ibrani 11 ayat 3 itu menulis bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Ini bisa kita konfirmasi. Dalam Kejadian pasal 1, betapa banyak frasa-frasa dan berfirmanlah Allah. Jadilah, jadi. Ya. Jadi firman ini adalah bukan sekedar kata-kata biasa, tetapi kata-kata yang memiliki kuasa dan yang hadir ke bumi. Yesus itu disebut apa? Hologos. Sang Firman, atau bahasa Ibraninya itu Hadafar. Jadi ada hubungan yang erat antara Ibrani pasal 11 ayat 3 tadi dengan Kejadian pasal 1. Yang dimana Allah menciptakan alam semesta ini secara creatio et nihilo. Dari tidak ada menjadi ada. Tuhan hanya berfirman dan semuanya jadi. Jadi kita baca Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah sehingga apa yang telah kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Nah, ini dikonfirmasi juga oleh Rasul Yohanes. Pada mulanya adalah firman, hologos. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada sesuatu yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan.
Jadi khusus ayat 3 ini menarik sekali. Dijelaskan bahwa Yesus Kristus, Hologos, Dia sang pencipta. Tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang ada di dunia ini jadi. Bandingkan ini dengan apa yang dikatakan oleh Raja Daud. Mazmur 33 ayat 6. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya, segala tentaranya. Bidefar Adonai Shamayim. Naasu uveruak pif kol sefaam. Ayat 9 juga mengkonfirmasinya. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Ki hu amar fayehi. Husifah faya amot. Jadi kata-kata bukan sekedar kata-kata. Kata-kata ini memiliki kuasa. Dan Musa menulisnya ke dalam suatu kitab. 5 kitab yang seluruhnya disebut sebagai Torah. Nah, dari Torah ini Musa kemudian membuat satu institusi pendidikan. Nah, Anda tahu kata sekolah? Sekolah? Kata sekolah itu berasal dari kata Ibrani haskala. Nah, awalan H ini adalah definite artikel. Bisa kita buang. Haskala. Kalau hanya saya buang tinggal apanya? Skala. Jadi kata sekolah itu berasal dari bahasa Ibrani. Kenapa kok berasal dari bahasa Ibrani? Karena sekolah pertama itu siapa yang dirikan? Musa. Nah, dari kata haskala itu nanti keluar kata Yunani. Anda tahu Yunani itu kan gudangnya para filsuf. Ya kan? Mulai dari siapa? Socrates, Platon, Aristoteles. Dan macam-macam Anda bisa menyebutkan filsuf-filsuf Yunani itu. Tetapi Anda tahu kata pendidikan, sekolah. Bahasa Yunani apa? Sekolah atau skoli. Yang artinya bahasa Yunani ini mengambil kata-kata dari bahasa Ibrani. Kenapa? Anda tahu filsuf pertama Yunani itu siapa namanya? Thales dari Miletus. Thales dari Miletus ini dia muncul pada abad ke-6 sebelum Masehi. Wow. Anda tahu Raja Daud dan Raja Salomo itu mereka hidup pada abad keberapa? Raja Daud dan Raja Salomo mereka ada di bumi ini abad 10 sebelum Masehi. Salomo hikmatnya itu seperti pasir di laut. Gak ada orang yang lebih pintar daripada Salomo. Dan dia hidup jauh lebih tua daripada filsuf pertama Yunani Thales. Yang artinya hikmat itu justru dipelajari lebih dahulu oleh orang-orang Ibrani. Dan bahkan Theophrastus of Eresos, muridnya Aristoteles, dia mengatakan bahwa Jews the nation of philosopher. Nah, orang Yunani sendiri mengatakan bahwa orang-orang Yahudi itu adalah bangsanya kaum filsuf. Jadi kalau Anda tanya, kalau Anda mau belajar filsafat, pelajarilah Torah. Karena itu adalah buku filsafat yang pertama. Torah itu kan buku iman. Ya, buku iman termasuk buku filsafat. Ya, Amsal 3:19 mengatakan Hashem behokma yasat aretz. Tuhan dengan hikmatnya meletakkan dasar bumi. Tuhan dengan filsafatnya meletakkan dasar bumi. Kalau literasi muncul pada zamannya Musa 15 abad sebelum Yesus Kristus. Nah, bukan berarti kemampuan berpikir itu baru ada sejak Musa. Sejak Adam diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, artinya Adam adalah orang yang berhikmat yang pertama. Jadi institusi pendidikan itu dimulai dari Musa.
Dan perhatikan kalau Anda nanti nggak usah dibaca di sini karena panjang ya. Nanti Anda baca Hakim-Hakim pasal 8. Ya. Di situ diceritakan Gideon ketika dia berperang dan penduduk Sukot itu nggak mau ngasih mereka makan buat Gideon dan pasukannya ini. Padahal mereka harus dipasok logistik kan. Maka kemudian Gideon itu manggil anak sembarangan, Naar ya. Itu di terjemahan bahasa Indonesia diterjemahkan dengan seorang pemuda. Padahal itu Naar. Kata Naar itu untuk anak laki-laki berumur 8 tahun sampai 15 tahun. Dia manggil orang sembarangan. Ya, anak kecil sembarangan. Nyo, sini nyo. Tolong tulisin nama-nama pemimpin-pemimpinmu di Sukot ini ya. Kamu tulis namanya. Terus anak tadi ya yang dalam kisaran 8 sampai 15 tahun. Anak ini kemudian menuliskan 77 nama. Wow. Bayangkan. Apa yang ditulis dalam kitab Hakim-Hakim pasal 8 itu terjadi 3.000 tahun yang lalu. Artinya Gideon sangat tahu. Manggil sinyo yang jalan sembarangan gini, manggil secara random, dia sudah bisa baca tulis. 3.500 tahun yang lalu. Menurut Badan Statistik di Indonesia itu baru bebas dari buta literasi itu tahun 2024. Sedangkan di Israel manggil anak kecil sembarangan sudah bisa baca tulis dan hafal nama-nama pemimpinnya itu 77 orang. Yang artinya institusi pendidikan yang dibangun oleh Musa ini 400 tahun kemudian atau hampir 500 tahun kemudian itu memberikan hasil kepada bangsa Israel. Tahun itu mereka sudah bebas dari buta literasi. Jadi memang betul-betul Alkitab dan Israel itu adalah bangsa yang dibangun dari literasi. Anda tahu dari mana kata skill? Kata skill, kata sekolah tadi sama ya. Dari bahasa Ibrani. Kata skill pun itu dari kata bahasa Ibrani. Jadi kata skill bahasa Inggris itu berasal dari bahasa Ibrani itu maskil. Kenapa kok orang itu skillful? Karena dia sekolah. Sekolah. Jadi dua-duanya itu berasal dari bahasa Ibrani. Ya. Jadi school, sekolah, haskala. Dan skill ini berasal dari bahasa Ibrani yang memang literasi itu dibangun oleh Musa. Jadi ada kata haskala, muncul kata sekolah, kemudian ada muskal artinya rasional, orang sekolahan itu bisa berpikir. Kemudian ada shekel, nah dari kata shekel ini muncul kata Yunani skole atau sekolah. Nah jadi ini adalah bukti-bukti yang dimana justru pendidikan itu berasal dari Alkitab. Mazmur 42 ayat 1. Menuliskan demikian. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran. Nah ini keren ya. Jadi ada banyak orang itu suka mengkritiki LAI. Ini LAI ini nerjemahinya tepat sekali. Ya. Nyanyian pengajaran, maskil. Kabat orang Yahudi menuliskan maskil saja. King James tidak menerjemahkan, nulisnya maskil saja. Because maybe orang-orang penerjemah dari King James ini no idea, ini mau diterjemahkan apa. Dan LAI menerjemahkan maskil ini dengan nyanyian pengajaran. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran, maskil. Nah keren kan? Dari kata maskil ini muncul kata skill. Jadi sebenarnya saya itu sangat tertarik sekali dengan para penerjemah LAI zaman dulu. Ini kan terjemahan LAI tahun 73. Dan ada banyak sekali terjemahan-terjemahan yang
saya mendapatkan bahasa Indonesianya itu bahkan lebih tepat daripada bahasa Inggrisnya. Ya memang ya namanya terjemahan tentu saja nggak bisa sempurna. Ada yang namanya itu lost in translation. Ada makna-makna yang terkikis sehingga kadang-kadang bahasa Indonesia itu tidak dapat menerjemahkannya itu secara tepat. Tapi untuk hal ini LAI itu menerjemahkannya itu dengan tepat sekali. Anda tahu kata hasil? Kata hasil itu adalah bentuk hif'il. Kalau Anda belajar sastra Ibrani akan tahu apa itu hif'il. Adalah bentuk hif'il dari kata maskil tadi. Jadi artinya hiskil. Dari kata hiskil muncul hasil dalam bahasa Indonesia. 1 Samuel 18 ayat 14. Daud berhasil. Kenapa kok dia berhasil? Karena dia punya kemampuan berpikir maskil. Ya. Di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Jadi Anda lihat di sini 1 Samuel 18 ayat 14 ini mengajarkan kepada kita bahwa kepandaian seseorang, keberhasilan seseorang, kemampuan berpikir seseorang itu adalah apa yang menjadi penyebab Tuhan yang menyertai dia. Jadi Raja Daud adalah seorang raja, tapi dia juga memiliki karunia kenabian. Dia memberi hikmat dan nasihat. Raja Daud pun seperti Musa itu membangun bangsanya dengan literasi. Juga menempatkan dirinya sebagai guru di sekolah. Mana buktinya? Mana ayatnya? Mana ayat kalau Raja Daud itu juga sebagai guru? Ada dong. Kan kita kalau ngomong macam-macam itu mana ayatnya? Mazmur 32 ayat 8. Aku hendak mengajar. Kata mengajar itu syakal. Dari kata ini muncul sekolah kan? Dan menunjukkan apa? Arah, yarah. Kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat kepadamu. Mataku tertuju kepadamu. Nah, jadi di sini orang yang menunjukkan arah disebut morah atau more. Di sini Daud seperti juga Musa, tidak hanya sebagai pemimpin bangsa, dia juga sebagai guru. Demikian juga Salomo. Ada 3 kitab yang ditulis oleh Salomo. Kitab Kidung Agung, ya saya pernah mengajar khusus kitab Kidung Agung, bahwa itu sebenarnya kitab pengajaran yang sangat luar biasa. Kitab Kidung Agung yang dibacakan pada setiap hari raya terpenting di Israel. Apa itu? Paskah. Jadi justru di hari raya Paskah membacakan kitab Kidung Agung. Karena kitab Kidung Agung ini menurut Rabi Akiva adalah kitab yang paling kudus di antara semua ketuvim. Makanya dibaca pada setiap hari raya terpenting yaitu hari raya Paskah. Dan kemudian ada kitab Amsal, itu pun juga kitab pengajaran. Kemudian ada kitab apa lagi? Kitab yang ditulis oleh Salomo menjelang kematiannya. Kitab Pengkhotbah. Di situ Salomo pun seperti bapaknya, dia menempatkan dirinya sebagai guru. Dan orang Israel melihat bahwa nabi-nabi Allah, termasuk raja-raja mereka, Daud dan Salomo adalah guru, dan orang Israel memandang Allah sebagai guru dari segala guru. Nah, ini adalah pernyataan yang ditulis oleh Nabi Yesaya, menulis demikian. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan dan besarlah kesejahteraan mereka. Orang-orang yang belajar kesejahteraannya akan luar biasa. Kenapa? Karena yang menjadi guru adalah Allah sendiri. Jadi inilah kenapa pelajaran atau sekolah bagi orang Israel itu sudah wajib. Jadi wajib belajar itu sudah
terjadi sejak zamannya Musa. Dan tadi kita sudah mendengar, nanti di rumah baca ya, Hakim-Hakim pasal 8 yang dimana Gideon bisa menemukan anak secara random saja. Dan dia tidak buta huruf. Pada abad pertama ada kitab tradisinya orang Yahudi dalam Bava Bratra 21a. Itu menuliskan Hinuk. Nah, Hinuk itu artinya dedication. Kata dedication itu berasal dari bahasa Latin. Nah, Hinuk itu artinya dedication. Perhatikan dari kata dedication menimbulkan satu kata dalam bahasa Indonesia apa? Didik. Nah, dedikasi, didik. Jadi pendidikan memang sebuah dedikasi dari orang-orang Israel kepada Tuhan. Kenapa? Karena Allah sendiri adalah guru dari segala guru. Nah, ini adalah wajib belajarnya orang Israel. Yang pertama adalah Mikra. Jadi anak-anak Israel itu sudah diajari membaca sejak umur 5 tahun. Mikra. Kemudian Mishnah masuk ke usia 10 tahun. Kemudian mitzvot pada usia ke-13 atau ke-12 pada zaman Yesus itu adalah usia mitzvot. Jadi kita ingat pada kitab Lukas yang dimana Tuhan Yesus pada umur 12 tahun dibawa orang tuanya ke bait Allah. Untuk apa di situ? Untuk melakukan bar mitzvah. Apa itu bar mitzvah? Menjadi anak hukum. Jadi ketika umur 12 tahun tiba-tiba Yesus ceritanya hilang. Muncul-muncul nanti umur berapa? 30. Kalau ditanya, Yesusmu kemana? Terus ada orang berspekulasi, oh Yesus ke India atau kemana. Sebenarnya ini adalah mengikuti hinuknya orang Yahudi. Jadi dia pada usia mitzvot kemudian masuk ke Beit Talmud, kemudian masuk ke Beit Midrash, lulus menjadi dari Beit Midrash itu lulus sekolah kerabian. Muncul-muncul Yesus disebut rabi. Nah, Yesus mengikuti jenjang pendidikannya orang Yahudi. Terus kalau ketemu orang-orang polemikus muslim terus kita diketahuan, masa Tuhan sekolah gitu kan. Ya emang kenapa kalau Tuhan sekolah? Orang Tuhan aja jadi bayi kok. Yesus mengikuti apa yang digariskan dalam hukum-hukum Yahudi. Karena bagi orang Israel, seorang guru itu tidak boleh mengajar di hadapan jemaat sebelum dia berumur 30 tahun. Boleh dia pintar, boleh dia jenius, boleh dia hafal Torah, tapi kalau dia belum mencapai umur 30, dia dianggap belum matang sebagai seorang rabi. Itulah kenapa Yesus muncul-muncul umur 30. Karena sebelum umur 30 dia harus menyelesaikan studinya di yang kelima ini. Beit Midrash. Nah itulah kenapa Yesus punya legitimasi untuk mengajar di bait Allah. Ya, apa susahnya buat Yesus untuk mengajar umur 15? Apa susahnya? Yang penting di sini adalah legitimasi. Orang melihat Yesus sebagai rabi yang legitimate. Ketika Yesus bertemu dengan orang-orang Farisi, Yesus dipanggil apa? Rabi. Berarti kerabian Yesus Kristus ini legitimate. Yesus ketemu Nikodemus. Nikodemus memanggilnya apa? Rabi. Dan Yesus punya akses untuk masuk ke bait Allah mengajar. Gak sembarangan orang bisa mengajar. Seorang profesor punya akses untuk mengajar di universitas. Tanpa gelar profesor. Dia nggak bisa mengajar di universitas atau gelar sebagai dosen, dia nggak bisa ngajar di universitas. Yesus harus punya akses untuk masuk secara legitimate sebagai guru. Makanya dia disebut dengan rabi. Makanya dia juga bercakap-cakap dengan orang-orang Farisi dengan kapasitasnya sebagai rabi. Itulah kenapa ketika Yesus memuridkan 12 muridnya. 12 muridnya ini enggak sembarangan loh.
Ada banyak orang mengatakan, oh murid Yesus itu orang-orang awam. Mereka kan cuman nelayan. Wow. Tapi kalau Anda lihat di sini, Hinub. Wajib belajarnya orang Israel ya. Orang Israel paling tidak itu harus mencapai tahap keempat itu yaitu Beit Talmud. Nah, dari murid-murid dari Beit Talmud ini kemudian dipilih yang terbaik. Yang terbaik di antara mereka dipilih oleh rabinya itu, kamu nanti masuk ke Beit Midrash. Nah, Beit Midrash zaman Yesus waktu itu ada dua. Beit Hillel dan Beit Shammai. Kemungkinan Yesus ini adalah berasal dari Beit Hillel. Jadi kalau yang gak dipilih oleh rabi ini untuk masuk ke Beit Midrash, ya kemudian mereka mengambil profesi-profesi yang lain. Seperti Petrus sebagai seorang nelayan, Matius sebagai seorang pemungut cukai, dan yang lain-lain. Jadi bukannya mereka itu nggak sekolah, setidaknya mereka masuk ke stage keempat ini. Makanya orang-orang yang bisa masuk ke Beit Midrash adalah orang-orang elit yang terpandai di antara Beit Talmud yang stage 4 ini. Yesus dikenal sebagai seorang rabi di antara orang-orang sejamannya. Ketika dia bertemu dengan Petrus, dengan murid-murid pertama, Petrus, Yohanes, yang mereka adalah nelayan. Kemudian Tuhan mengatakan, kamu ikutlah aku. Apa yang ada di benaknya Petrus waktu itu dan di benaknya Yohanes waktu itu? Wow, aku dipilih oleh seorang rabi untuk dimuridkannya. Artinya apa? Ini adalah dia akan dijadikan seorang pengajar seperti Yesus ini. Ini adalah posisi yang elit saat itu. Jadi kalau orang-orang Farisi itu sombong-sombong, ya jelas. Kenapa? Karena itu posisi yang paling elit pada zaman itu. Karena orang-orang yang belajar Torah adalah orang-orang jenius. Torah itu bukan hanya berisi kata-kata, tetapi di dalam setiap hurufnya itu ada makna-makna tersendiri. Ada angka-angkanya, jadi Torah itu bukan cuma bermakna kata-kata, bukan bermakna huruf-huruf, tetapi juga angka-angka yang di dalamnya. Itulah kenapa seorang ahli Taurat itu disebut dengan sofrim. Apa itu sofrim? Sofrim itu berasal dari kata safar yang artinya menghitung. Jadi seorang rabi, dia juga ahli berhitung. Jadi ahli matematika. Nah, jadi di situ pada zaman Yesus ada Beit Hillel dan Beit Shammai. Jadi bisa kita bayangkan murid-muridnya Yesus ini adalah lulusan dari Beit Yeshua. Ya. Jadi jangan bilang lagi kalau murid-murid Yesus itu enggak sekolah. Ya ampun. Yesus kan Sang Firman. Guru dari segala guru. Kalau dia memilih 12 murid dan yang ngajar ini adalah Sang Firman dan bukan cuman diajar seminggu 2 minggu short course gitu, enggak. Ya, atau mungkin sebulan sekali, seminggu sekali, enggak. Setiap hari bersama Sang Firman untuk dimuridkan selama berapa tahun? 3,5 tahun. Ya, bayangkan kalau Talmud itu orang-orang itu wajib belajarnya sampai di situ. Kemudian 3,5 tahun hari ini orang lulus S1 masuk ngambil S2 itu cuma 2 tahun sudah jadi master. Tambah 2 tahun lagi sudah jadi doktor. Anda bisa bayangkan 3,5 tahun diajar oleh Sang Firman sendiri. Masih bilang murid-muridnya Yesus gak sekolah? Yesus adalah guru dari segala guru, Sang Firman. Jadi perjanjian baru pun dibangun dari literasi. Shalom Bu Rita. Shalom. Tadi dijelaskan tentang latar belakang murid Yesus yang menurut Bu Rita melewati beberapa pendidikan ya Bu. Yes. Yang saya ingin tanyakan, saya teringat di Kisah Para Rasul 4
di mana Petrus Yohanes itu sempat dihadapkan di hadapan Mahkamah Agung ya. Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Bunyinya seperti ini, Bu. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Di sini kan ada kata-kata bahwa Petrus Yohanes dikatakan kedua orang ini adalah orang yang biasa dan tidak terpelajar. Dan tadi Ibu menjelaskan terpelajar. Nah ini gimana Bu menjelaskannya? Terima kasih. Terima kasih, pertanyaan yang baik sekali dan itu memang sering sekali ditanyakan ya. Ada kok di Alkitab bahwa murid-murid Yesus itu enggak terpelajar, mereka awam. Nah, apa yang dimaksud awam di sini, tidak terpelajar? Karena murid-murid Yesus ini bukan lulusan dari dua sekolah yang saya sebutkan tadi. Apa? Beit Hillel dan Beit Shammai. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka itu dimuridkan oleh seorang rabi juga, atau mereka dianggap tidak sekolah karena bukan lulusan dari Beit Hillel atau Beit Shammai, maka buat orang-orang Yahudi kebanyakan ini, 12 murid Yesus termasuk Petrus itu dianggap sebagai orang awam. Di situ sebenarnya bukan orang yang tidak terpelajar, tapi orang awam. Karena sebenarnya orang-orang Israel itu semuanya terpelajar, karena mereka melewati 4 tahapan ini. Kenapa kok ada terjemahan tidak terpelajar? Karena itu adalah terjemahannya. Kalau Anda membaca bahasa aslinya ya, coba saya cari ayatnya ya. Kisah 4 ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa, idiotes dan tidak terpelajar, agramatos, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Jadi di sini orang-orang awam ini adalah hediotot yang dimaksud begitu, dan orang-orang yang agramatos ini disebut dalam bahasa Ibrani-nya itu adalah Baal Hokmah. Jadi artinya mereka itu bukan lulusan dari sekolah dua tadi yang saya sebutkan, bahwa itu adalah Beit Hillel dan Beit Shammai, yang dimana orang-orang lulusan dari Beit Hillel dan Beit Shammai ini kemudian mereka berhak menjadi pengajar dan kemudian mereka juga bisa dipilih menjadi anggota Sanhedrin. Tapi mereka bukan anggota dari Beit Hillel atau Beit Shammai, tetapi sebenarnya mereka bukan enggak sekolah. Seperti saya utarakan kepada Anda bahwa Yesus Kristus, Sang Firman, mengajar 12 murid ini, dan Sang Firman ini juga mendapatkan gelar legitimate sebagai seorang rabi. Kemudian dia mentoring murid-muridnya 3,5 tahun, hanya saja yang bertanya tadi tidak mengenal Yesus Kristus atau belum mengenal Yesus Kristus atau belum mengenal para murid ini sebenarnya sudah dimentor oleh Yesus Kristus sepanjang 3,5 tahun sehingga mereka anggap sebagai Baal Hokmah atau orang-orang berhikmat lulusan dari Beit Midrash atau sekolah madrasah, sekolah kerabian. Jadi di sini bukan berarti ini suatu legitimasi bahwa murid-murid Yesus enggak sekolah. Ya enggak. Jadi ayat ini adalah menyatakan kesalahpahaman dari orang-orang yang berhadapan dengan Petrus dan Yohanes. Justru keheranan mereka itu menjadi bukti bahwa kepandaian dari Petrus dan Yohanes ini melebihi dari kepandaian orang-orang Farisi, para rabi itu, sehingga mereka heran. Loh, kan mereka enggak lulusan Beit Hillel. Loh, mereka kan bukan lulusan Beit Shammai. Kok begini pintar? Nah, justru sebenarnya di balik pernyataan itu ada suatu keheranan, sebenarnya merupakan pujian bagi dua murid Yesus ini, Petrus dan Yohanes, Pak. Cukupkah? Terima kasih. Dalam Shir Hashirim Rabbah oleh Rabbi Moshe Almosino mengatakan, jika engkau tidak tahu jalanmu dan kau bingung, maka ikutilah jejak-jejak dari gembala.
Siapa yang dimaksud gembala ini? Gembala yaitu merujuk kepada Tuhan, yang dimana Tuhan sendiri adalah pengajarnya. Dalam pengajaran orang Yahudi yaitu Pirkei Avot 1 ayat 6 itu mengatakan Aselecha Raf, Aselecha Chaver. Buatlah bagimu guru, buatlah bagimu teman-teman untuk belajar bersama. Dan dari sini engkau akan bersama-sama mempelajari Alkitab. Dan Alkitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru bagi kita adalah sumber literasi kita dan sumber hikmat bagi kita. Jadi di sini orang-orang Israel itu menempatkan guru sebagai pahlawan. Benteng pertahanannya itu apa? Sekolah, institusi pendidikan. Orang-orang yang hasratnya adalah belajar. Itu adalah orang-orang yang hidup, orang-orang yang berdedikasi. Nah, jadi buat orang-orang Yahudi, the highest worship itu bukan nyanyi-nyanyi. Bukan ngangkat tangan, bukan lompat-lompat, tetapi highest worship buat orang-orang Yahudi itu adalah apa? Learning. Jadi ketika Anda belajar Torah, ketika Anda belajar Alkitab, di situ adalah penyembahan kepada Tuhan yang tertinggi. Bayangkan ya, ketika Anda berdoa, ketika Anda menyanyi, Anda bicara kepada Tuhan. Tapi ketika Anda belajar Alkitab, Anda duduk diam, membiarkan Tuhan yang berbicara dengan kita. Maka dalam mindsetnya orang-orang Israel, learning is the highest worship. Dan bukan kebetulan, Yesus Kristus pun kemudian mengambil seorang murid terbaik dari Beit Hillel, muridnya Rabban Gamaliel. Dia siapa? Paulus. Paulus kemudian dengan kemampuannya sebagai seorang rabi yang mengerti tentang Alkitab, kemudian dia menulis hampir 60% dari Perjanjian Baru. Inilah kenapa saya katakan juga bahwa Perjanjian Baru itu pun merupakan literasi yang membangun umat Perjanjian Baru untuk menjadi murid-murid Tuhan. Nah, seorang pemenang Nobel Fisika tahun 1944 namanya Isidore Isaac Rabi. Nah, dia orang Yahudi. Orang Yahudi itu kan terkenal pinter gitu kan. Kemudian dia ditanya sama wartawan, apa yang membuat, apa rahasianya orang Yahudi itu kok pinter-pinter? Dia bilang, pelajaran itu dimulai dari rumah, dari seorang ibu yang mengajari anaknya. Dari situ kemudian anaknya dikirim ke sekolah formal. Ketika anaknya itu sudah sekolah formal, dan setiap kali anaknya itu pulang sekolah, si ibu ini, kalau ibu-ibu di Indonesia gitu ya, nanyanya apa? Misalnya anaknya namanya David. David, kamu tadi belajar apa? Gitu kan. Terus si David ngomong, oh aku tadi diajarin matematika. Tapi ibu-ibu Yahudi, itu mereka kalau tanya ke anaknya itu bukan kamu tadi belajar apa. Tapi ibu-ibu Yahudi itu nanyanya begini, David, kamu tadi nanya apa ke gurumu? It's different, ya. Jadi kalau seorang murid itu bisa bertanya kepada gurunya, dia bukan cuma belajar, tapi dia sudah menyimak dan dia mau menggali lebih dalam. Dan dari sini kita dapat melihat kenapa kok orang Yahudi pinter-pinter. Karena memang institusi pendidikan dimulai dari mana? Dari Torah yang ditulis oleh Musa, bahkan institusi pendidikan ini sudah ada sejak zamannya Musa. Nah, dari sini kita juga mengambil suatu pesan yang baik bahwa literasi pendidikan adalah penting bagi kita, dan
di antara kita yang hadir malam ini, menyempatkan waktu untuk mendengar firman Tuhan dan mempelajari firman-Nya, saya katakan kepada Anda seperti orang-orang Yahudi mengatakan bahwa learning is the highest worship. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pemahaman yang Kau berikan. Engkau Allah, guru dari segala guru, sumber hikmat bagi kami anak-anak-Mu. Tetapkan kami Tuhan selalu menjadi murid-Mu yang selalu memiliki kehausan untuk belajar. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Beshem ha'af, ve'haben, ve'ruah hakodes, ha'elohim echad, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin.